Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asep Kurniawan di channel Senja di sore hari. Di mana channel Senja di sore hari ini senantiasa menemani waktu luang kamu dengan berbagai macam cerita yang horor dan tentunya nyata tanpa rekayasa. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah perkemahan yang terjadi di salah satu sekolah di daerah Jawa Barat. Dan cerita ini adalah cerita yang cukup mistis karena terjadi kesurupan massal. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya agar tidak terlalu banyak cincot. Oke guys, kejadian ini dikirimkan oleh seorang pemuda bernama Rizky dan ia mengirimkan kisahnya melalui WhatsApp yang saya cantumkan di link deskripsi. Untuk kalian semua yang memiliki kisah horor nyata, bisa kalian kirimkan ke link deskripsi agar saya ceritakan di sini dan dibagikan kepada teman-teman semua. Oke, langsung saja biar gak terlalu banyak cincong. Di sini saya akan menceritakan berdasarkan sudut pandang si Rizky tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya berasal dari salah satu kota di Jawa Barat. Saya akan menceritakan kisah mistis yang saya alami ketika saya masih sekolah di kelas 2 SMK pada tahun 2013. Ketika itu, sekolah saya sedang melaksanakan kemah atau camping yang selalu diselenggarakan tiap tahun. Oh, ini kayaknya anak pramuka, guys. Dan ketika itu saya menjabat sebagai bantara atau pengurus kepramukaan. Kejadian ini sulit saya lupakan mengingat ketika itu suasana cukup mencekam. Jadi sekolah kami berencana melaksanakan perkemahan di salah satu desa di daerah kami. Suasana lokasi perkemahan tersebut adalah berupa lapangan besar yang di sampingnya ada ST dan diselimuti oleh hutan yang rata-rata banyak pohon salaknya. Dan terdapat sebuah bukit di balik hutan tersebut yang gundukan tanahnya dapat terlihat dari kejauhan, seperti anak gunung ya guys. Kami semua merencanakan akan melaksanakan perkemahan di tempat tersebut selama 3 hari, yakni hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Ahad. Dan malam Jumatnya saya bersama 4 teman saya dan satu pembina melaksanakan survei terlebih dahulu. Sekaligus meminta izin kepada warga setempat terkait acara perkemahan yang akan kami selenggarakan. Kami pun bergegas melihat ke lokasi dan ketika melihat ke lokasi ternyata rumput-rumput di lapangan tersebut sudah lumayan tinggi. Kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Kami pun semua membabat rumput tersebut dengan arit, golok, cangkul, dan alat-alat lainnya. Dan setelah lumayan cukup bersih, kami pun membuat pembatas berupa tali agar memudahkan kami mendirikan tenda ketika perkemahan diselenggarakan. Sore pun tiba, pembina kami pun memutuskan untuk pulang dan hanya menyisakan saya dan 4 teman saya yang bermalam di tempat tersebut. Malam pun semakin larut, kedua teman saya pun tertidur lelap di samping api kenanga yang baranya menghangatkan badan dan hanya menyisakan saya dan teman saya yang bernama Ahmad. Pukul 01.30 malam, kami berdua, saya dan Ahmad bergegas mencari kayu bakar di sekitar api kenanga yang kami buat. Jarak mencari kayu bakar itu kurang lebih 7 sampai 8 meteran dari lokasi teman kami yang sedang tertidur. Dan ketika saya hendak mengambil ranting kering yang berada di pojok lapangan tersebut, ketika itu saya tidak sadar bahwa di dekat ranting tersebut adalah pohon salak. Setelah saya membawa ranting tersebut, tiba-tiba saya melihat ada pergerakan dari pohon salang tersebut. Krek, krek, kresek, kresek, kresek. Saya pun menyoroti itu menggunakan setel saya yang saya bawa. Apaan tuh? Saya tidak melihat apa-apa dan hanya melihat pohon salak yang cukup besar. Di situ saya berpikiran mungkin itu sebuah hewan, entah kucing, ayam, anjing, atau babi hutan. Di situ teman saya yang berjarak kurang lebih 3 meteran dari saya dan sama sedang mencari kayu bakar,
tiba-tiba melihat ke arah saya dan menyuruh saya untuk diam dan memperhatikan. Ternyata di situ kami mendengar suara perempuan ketawa dengan nada lirih. Kami berdua pun panik dan bergegas ke arah teman kami yang sedang tertidur. Di situ pun suara tertawa itu semakin menjadi-jadi dan kami berdua memutuskan untuk tidur di halaman SD di samping lapangan tersebut. Pagi pun tiba, Bantara yang lainnya pun telah datang dan tak lama setelah itu rombongan sekolah kami yakni kelas 10 dan kelas 11 telah datang menggunakan mobil truk beserta 8 guru pembimbing, 2 guru agama dan 1 guru pembina. Ketika itu, suasana menjadi sangat ramai dan gembira. Anggota pramuka pun semuanya bergegas mendirikan tenda dan masak-masak. Di situ saya mengajak Ahmad untuk menceritakan tentang kejadian tadi malam ke pembina kami. Pembina kami pun mengajak kami berdua untuk mendiskusikan ini kepada guru agama. Dan setelah kami berempat berbincang-bincang, guru agama pun mengatakan, nanti malamnya kita isi pengajian dan doa agar acara ini berjalan lancar ya. Kami pun menjawab, oh iya Pak, baik Pak, siap akan saya libatkan acara tersebut. Waktu pun terus berlalu dan malam pun tiba. Ketika itu pukul 21.00 semua anggota pramuka diharuskan untuk tidur. Saya pun dan bantara lainnya menjaga tenda anggota pramuka guna memastikan mereka semua tertidur. Kisaran pukul 23.45 sudah larut malam itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang keluar dari tenda anggota pramuka tersebut. Dan sebut saja orang tersebut namanya Bardin. Saya pun bertanya, belum tidur dek? Belum kak, pingin kencing. Oh baiklah, kakak temenin ya. Iya kak, terima kasih. Setelah itu pagi pun tiba. Singkat cerita siangnya kami pun melaksanakan kegiatan yang disebut JJS, jalan-jalan siang ya guys, JJS ini. Dan rute yang dipilih oleh teman saya itu cukup jauh dan diantaranya melewati hutan, sawah, dan area pohon salak tersebut. JJS pun dilaksanakan dengan lancar tanpa ada hambatan. Setelah JJS, malamnya kami semua melaksanakan kegiatan api unggun. Dan ketika melaksanakan upacara, salah satu anggota Bantara junior hendak melemparkan batang kayu sembari mengatakan poin Dasadharma Pramuka. Kayak gini ya guys misalnya. Kan ketika api unggun sebelum dilaksanakan itu acara tersebut akan diisi oleh anggota pramuka dan bantara yang akan melemparkan kayu bakar dengan mengucapkan dasadharma ya guys. Kayak misalkan kayak gini. Dasadharma pramuka. Pramuka itu satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Lempar kayunya guys yang udah ada apinya ya. Dua, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Lempar, kayak gitu ya guys. Nah, si junior ini akan melempar kayu ya guys. Dan ketika si junior ini melempar kayu guys, sebari mengatakan poin dasar Dharma Pramuka, tiba-tiba salah seorang murid ada yang kesurupan. Murid tersebut histeris teriak-teriak dan matanya melotot. Di situ ketua Bantara atau Pradana Putra langsung bergegas mengobati yang kesurupan itu. Tapi tiba-tiba kesurupan massal pun terjadi. Kurang lebih ada 45 murid dan 2 guru yang kesurupan. Saya pun beserta teman-teman, guru-guru, dan dibantu warga sekitar berusaha mengobati yang kesurupan tersebut. Di sini sedang menyadarkan ya guys. Di situ guru agama kami berusaha berinteraksi dengan salah satu murid yang kerasukan itu. Dan ketika guru agama kami berinteraksi dengan salah satu yang kesurupan dan bertanya mengapa mengganggu acara perkemahan kami, ternyata dedemit ini yang merasuki tubuh murid tersebut mengatakan, kayak gini ya guys bahasa Sundanya. Ini pakai bahasa Sunda ya guys. Aing ngaganggu kulantaran di antara nyarane aya anu kieu di tempat aing. Jadi kayak misalkan saya mengganggu itu karena di antara kalian ada yang kencing sembarangan di tempat saya, kayak gitu ya guys kurang lebih.
sembari nunjuk-nunjuk ke arah pohon salak. Di situ guru agama kami langsung mengerti dan langsung menyadarkan murid tersebut. Jadi guys, ternyata ketika JJS ada salah satu murid yang kencing di pohon salak yang di dekat pojok lapangan tersebut. Yang membuat penghuni tersebut marah, di situ kami semua dihadapkan oleh salah satu murid yang kesurupan dan kebetulan si murid tersebut agamanya bukan Islam. Sebut saja namanya Caroline. Di situ Caroline teriak-teriak dan sesekali ketawa. Hihihi. Sembari melihat ke saya dan ke teman saya si Ahmad ini. Karena perbedaan agama, Caroline pun sulit untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti kalimat istighfar. Dan Caroline hanya mengatakan, "Tolong Tuhan, tolong Tuhan." Ketika itu, Caroline dipegang oleh laki-laki 5 orang dan seketika tenaga Caroline sangat besar dan teman saya si Ahmad pun digigit pundaknya sampai berwarna biru. Semua murid dan guru yang kesurupan sudah disadarkan kecuali salah satu murid ini. Susah banget guys ngeluarinya. Karena memang sulit mengucapkan asma-asma Allah ya guys karena perbedaan agama. Murid ini setelah sadar tiba-tiba kesurupan lagi. Disadarkan lagi dan kesurupan lagi terus menerus kurang lebih 8 kali seperti itu. Akhirnya si murid ini pingsan dan segera diantar pulang. Hari itu juga, malam itu juga guys. Keesokan harinya kami pun semua melaksanakan kegiatan permainan yang akhirnya sore hari dengan acara doa bersama dan pulang. Dan ketika kami semua pulang, alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa. Dan kabar dari orang tua si Caroline pun dia sudah baik-baik saja. Oke guys, ini cerita cukup menarik ya guys, karena cerita ini terjadi ketika dilaksanakannya acara perkemahan ya guys. Dan tentu hikmah yang dapat diambil ini dimanapun dan kapanpun, terutama dalam hutan, tentu sosok tak kasat mata itu ada di sekeliling kita. Dan alangkah baiknya kita untuk mengucapkan doa-doa dan tentu menjaga sikap karena itu merupakan eh, kemuliaan kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya Allah telah meninggikan derajat manusia di hadapan iblis, yakni Azazil tersebut. Oke guys, mungkin cerita ini adalah salah satu cerita mistis yang tentu membuat bulu kuduk cukup merinding ya guys. Dan saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.